ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah pada kasih. Untuk menekuni itu sampai perlu bertahun-tahun. Apa kelemahannya? Baru saya mengerti. Saudara, saya pernah dimintai tolong seorang direktur utama bank. Seorang direktur utama bank itu di Jawa Timur. Apa yang terjadi, saudara? Anaknya laki-laki terkena guna-guna orang Bali. Langsung dia pergi ke Bali untuk mencari dukun Bali. Dukun Balinya berkata, ini perempuan keturunan seniornya dukun Bali. Berarti dukun itu ada junior sama senior. Kekuatannya hebat, kami tidak mampu. Akhirnya dia panggil dukun-dukun seluruh Indonesia sampai Kalimantan, berbagai tempat. Ini direktur, ini adalah orang muslim haji orisinil. Dan apa yang terjadi? Dia perintahkan ajudan untuk mencari nenek saya. Nyari nenek saya tidak ada, karena nenek saya sudah meninggal. Nah, langsung ditanya, dia tanya sama tetangga-tetangga, ada ndak muridnya atau yang pernah belajar sama nenek itu? Ada murid tunggal, tetapi sudah masuk Kristen. Nah, ini haji dah. Dikasih tahu sama tetangga, tapi sudah masuk Kristen. Langsung dicari itu. Namanya ini, keturunan ini. Apa yang terjadi? Saya khotbah di Surabaya. Waktu khotbah di Surabaya, ada seorang ajudan datang. Bapak namanya Tony ya? Ya. Daud, nama baptis? Iya. Pak, izin. Bos saya minta ketemu Bapak. Karena mencari nenek Bapak, nenek sudah meninggal. Si setan kober, ahli ilmu jaran goyang, meninggal. Nah, mau tidak mau dikasih rekomendasi untuk cari murid tunggal. Nah, muridnya itu Bapak tinggalan. Nah, tapi bos saya ini orang muslim. Bapak diminta dengan hormat tidak boleh nyebut nama Yesus dan Kristen. Loh, kok gitu? Ini perintahnya bos. Ya udahlah, saya tujuannya untuk nolong orang, ya sudahlah. Saya datang ke situ. Direktur utama bank ini gini. Bapak Tony? Ya, Pak Daud? Ya, gimana? Saya minta tolong. Anak saya terkena guna-guna. Semua dukun Kalimantan, termasuk yang di TV, di koran, sudah tak datangi semua. Dan harapan saya adalah nenek Anda. Tapi nenek Anda meninggal. Sekarang Anda adalah murid tunggalnya. Pasti tahu rahasia kelemahannya jenis ilmu ini. Iya, berarti 3 tingkatan ilmu guna-guna. Oke, saya tahu. Pertama, kalau Bapak mau anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni pula anak Bapak laki-laki. Wah, susah Pak. Kalau bila perlu tak potong Pak. Perempuannya itu Pak, tidak bisa. Kalau Bapak ingin anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni anak Bapak. Karena kelemahan ilmu guna-guna dihadapi dengan apa? Pengampunan. Iman, pengharapan, dan terbesar adalah kasih. Yang kedua, semua unsur api kegelapan dalam diri Bapak harus dibuang. Apa itu api kegelapan? Jimat. Hah? Jimat harus dibuang semua. Iya. Ingin anakmu kembali apa tidak? Yaitu anak saya laki satu-satunya ya Pak. Dia pasti ingin kembali. Ya udah. Ajudan, jimatnya di kamar, ambil semua. Diambil semua, satu pickup. Dalam hati saya, satu langkah mau jadi dukun. Ini buang semua. Yaudah. Pak, dijamin tidak anak saya kembali? Ikuti saya, kasih kembali. Karena saya tahu kelemahannya. Yang ketiga, langkah ketiga, panggil anak Bapak yang minggat dari rumah, sama panggil perempuan itu. Apa yang harus saya lakukan? Ingat, Bapak ada ikatan batin, hubungan batin, orang tua dan anak. Betul? Betul? Bapak ngomong sama dia, nak,
sekalipun kamu mengecewakan aku mengampunimu. Setelah itu panggil perempuan itu, diajak makan dan katakan, aku mengampunimu. Padahal kalau saya panggil dikira setuju no. Lah, ingin anakmu balik Pak enggak? Ya udah, mau balik Pak, tanggung jawab loh Pak. Iya. Udah, langsung perempuan itu dipanggil, orang Bali itu dipanggil, sama anak laki dipanggil, diajak makan. Dia berkata, aku mengampunimu, kalian berdua saya ampuni. Hati bapak itu lega, Pak Daud, aku lega. Tidak sampai sebulan anaknya datang. Pi, aku kok bisa pacaran sama perempuan jelek ya Pi ya? Yo, kamu udah sadar loh. Kembali, anaknya kembali lepas dari orang Bali itu. Langsung ajudannya diperintahkan, temui Daud Tony, kesini. Langsung dia minta saya ketemu. Pak Daud, kok bisa masuk Kristen gimana? Kenapa Bapak enggak ikut sama saya aja? Gini Pak, saya itu dulu kalah. Boleh enggak saya cerita? Katanya kan enggak boleh cerita, orang itu. Sekarang saya izinkan, gitulah. Saya kalah sama pendeta Kristen. Kalau kalahnya sama Muslim gimana? Ya saya jadi Muslim. Lah kalau kalian sama Kristen, saya jadi Kristen. Loh, berarti ngalahin Bapak Muslim apa Kristen? Kristen. Siapa? Pendeta Gilbert lumayan dong. Yang gemuk itu ya? Iya. Langsung gini, bagaimana kamu bisa kalah? Padahal nenek kamu orang hebat dan kamu juga punya kemampuan hebat. Saya ngomong, saya santet dia, malah saya gila. Nah, saya gila 1 tahun dan didatangi Yesus sendiri. Saya sembuh dari hilang ingatan sampai sekarang. Langsung dia ngomong, hah? Kamu ketemu Isa alaihi wassalam? Iya. Bapak mau ketemu? Langsung gini, yang benar, kamu ketemu Isa alaihi wassalam, hakim yang adil. Di dalam hadis, Isa kalimatullah rohullah. Iya, iya. Kamu ketemu benar. Enggak salah, enggak salah. Setan saya tahu Pak, bekas teman ya Pak. Langsung dia, oh bagaimana kamu ketemu Isa al-Masih, Isa alaihi wassalam? Saya cerita, saya ada cahaya terang dulu, masuk kepala saya sembuh seketika. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, yang awal, yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali, Yesua Hamasia. Langsung udah gini, Yesus betul-betul disalib atau tidak toh? Nah, saya ngomong sama dia, saya ngelihat dia sendiri ada lubang paku di sini. Langsung dia ngomong gini, berarti kamu ketemu Yesus Kristus sendiri, Isa al-Masih? Iya. Berarti kamu udah bertobat? Iya. Udah enggak ada order lagi? Udah enggak. Saya ngomong, terima kasih anak saya udah kembali. Saudara, cinta yang palsu hanya bisa dikalahkan dengan cinta yang suci. Amin. Dan cinta itu adalah apa? Kasih. Apa saudara? Ngomong sebelahnya, kasih. Suatu kali saya nangani kasus ada di Manado. Ada seorang ibu cantik, mirip Yuni Shara. Cantik, cantik. Yuni Shara kalah, dia putih. Cantik. Nah, suaminya kena guna-guna sama pembantu. Pembantunya dari daerah Sanger, Sangita Laut. Apa yang terjadi? Ibu ini sudah doa, udah panggil banyak pendeta. Dari doa angkat tangan, lipat tangan, sampai sujud. Yang belum doa salto. Udah doa angkat tangan apa? Semua cara digunakan. Nah, suatu kali saya diminta untuk datang, KKR ada di Manado. Ibu ini ngomong gini, Pak Daud, saya punya suami terkena guna-guna. Bagaimana cara supaya suami saya kembali Pak? Dan kena sama pembantu. Pikiran kita satu, ibu ini cantiknya kayak gini, gimana pembantunya? Betul? Betul?
Betul? Wong ibunya cantiknya kayak gitu ya. Satu lokasi ini kalah. Benar. Apalagi pembantu. Kan gitu dah. Waduh. Pengalaman. Wah. Coba saya mau lihat suami ibu. Wah. Saya datang ke rumahnya. Suami yang ngomong, Pak Daud tahu nih ya? Ahli santet. Gitu dah. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, saya punya simpanan perempuan dari Sanger. Coba Pak, saya mau lihat orangnya. Beratnya aja 1 kuintal. Udah hitam, mulut gini. Jalannya gini. Saya ngomong sama ibu ini, itu pasti kena guna-guna. Hitam, mulutnya gini. Jalannya gini. Waduh. Saya ngomong sama ibu ini, Pak Daud, bagaimana cara ngalahkannya? Saya udah bergumul doa, angkat tangan, lipat tangan, sujud, sampai berkali-kali Pak. Kok enggak bisa lepas-lepas? Ingat, pasti ibu ada kecewa dan dendam. Ya pasti Pak. Gimana enggak ada dendam? Pembantu ya Pak. Saya ngomong, ibu mau enggak suami ibu kembali? Ya pasti mau Pak. Kalau ingin suami ibu kembali, ampuni perempuan itu. Karena ingat, mobil dikasih bahan bakar langsung jalan, betul? Tetapi kalau tidak dikasih bahan bakar, mogok, betul? Apa yang harus saya lakukan Pak Daud? Ibu ampuni perempuan itu, ampuni suami ibu. Dan yang kedua, saya tanya sekali lagi, apakah ibu betul-betul mencintai suami ibu? Saya mencintai untuk keluarga. Oke, lakukan ini. Tidak lama, maksimal 1 tahun, paling cepat 3 bulan. Apa yang terjadi? Tidak sampai 3 bulan, baru sebulan suaminya sadar, kembali ke keluarga. Nih, kok aku ketemu orang kok segemu itu ya? Sadar. Ingat, untuk menghadapi ilmu guna-guna harus dengan unsur air. Setelah saya bertobat, baru saya ngerti itu adalah kasih.